Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya membaca kisah mengenai seorang anak muda yang tinggal di Amerika Serikat di bagian namanya Minnesota. Minnesota adalah tempat yang sangat dingin, tempat saya sekolah dahulu, mengambil S1 saya dalam teologi ya. Tempat ini dingin karena memang mungkin karena dekat ke utara, hampir ke utara, dinginnya itu bisa sampai minus 30 derajat, minus 40 derajat. Saya nggak dikasih tahu dulu kalau bakal dinginnya kayak begitu, jadi nggak tahu. Jadi ngelamar sekolah, yang ngelamar aja nggak tahu aja tempat yang dipergi itu dingin banget Bapak Ibu. Jadi 4 tahun lebih saya ada di sana menikmati rasa dingin. Bulan Mei di mana-mana itu sudah mulai tanaman itu muncul, sudah musim semi, orang sudah mulai pakai kaos saja 1 lapis. Di tempat saya salju masih 1 meter Bapak Ibu. Jadi itu dinginnya kayak begitu di bulan Mei seperti itu. Nah, ada seorang anak di sana namanya Jaquan Faulkner. Anak ini usianya 13 tahun dan kemudian harus berurusan dengan Departemen Kesehatan, urusan makanan dan minuman karena dia itu menjual yang namanya hot dogs di pinggir jalan. Hot dogsnya ini laris manis, umur 13, jual hot dog laris manis, tapi kemudian ada yang melaporkan dia ke pemerintah dengan mengatakan dia tidak punya izin. Jadi kemudian pemerintah itu mengutus Departemen Bagian Kesehatan untuk periksa apakah punya izin atau tidak. Kalau tidak punya izin harusnya itu ditangkap, kemudian diproses, diadili. Menjual makanan yang istilahnya kalau dalam bahasa di dunia kita tidak halal karena tidak ada sertifikatnya datang dari pemerintah. Jadi waktu anak ini ditangkap Bapak Ibu dari Departemen Kesehatan itu, mereka lihat, lah kok anak kecil umur 13. Dibawalah ke kantor, lalu diperiksa dan ditanya dan segala macam. Lalu ditanya begini, kenapa sih kok kamu jual hot dogs? Dia berkata, saya jual supaya saya bisa beli baju sendiri, saya bisa beli sepatu sendiri. Ketika mereka dengar itu, mereka jadi tersentuh hati. Anak 13 tahun mau mandiri dan memang hotdognya enak. Jadi Bapak Ibu, ini yang namanya Departemen Kesehatan ini justru menolong membuatkan semua yang dibutuhkan supaya masuk persyaratan kualifikasi, menerima sertifikat supaya bisa lanjutkan lagi jualan. Anak ini ditolong dengan baik. Akhirnya dia punya izin dan dia jual dan terus menjual akan hotdog tersebut. Dan itulah sesuatu yang sangat indah dalam kehidupan seseorang. Kadang-kadang kita membayangkan anak-anak di Indonesia ya Bapak Ibu, 13 tahun isinya apa sih? Kerjanya apa sih? Banyak yang masih main games. Betul nggak Bapak Ibu? Kemana-mana masih minta diantar, ya kan? Masih agak beda. Saya lihat bayi orang bule sama bayi Indonesia pun agak beda Bapak Ibu. Bayi orang bule dikasih dudukannya itu di kursi yang ada depannya ada meja kecilnya, dikasih makanannya, dikasih sendoknya, udah silakan makan sendiri sampai belepotan, kan begitu. Ya kan? Kalau di Indonesia umur 6 tahun masih dikejar oleh suster lari-lari sendokin. Ayo makan, wing 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 wing, ha 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 ha. Ha. Coba pikir. Itulah kita Bapak Ibu. Jadi itu sebabnya kalau kita melihat dalam hidup bahwa manusia itu harus belajar untuk berbuat sesuatu. Hidup ini harus berbuat sesuatu. Tidak boleh kita tuh duduk dan diam saja dalam hidup. Kalau kita duduk diam saja kita nggak akan pernah jadi jauh lebih baik. Hari ini saya ingin bicara mengenai the better you. Menjadi Anda yang lebih baik. Bagaimana saya membangun diri menjadi orang yang jauh lebih baik?
Bagaimana saya membangun diri saya supaya hidup ini tidak begini-begini aja. Bagaimana saya membawa satu perubahan dalam hidup, dalam rumah tangga saya, dalam pekerjaan saya, dalam rohani saya. Bagaimana sih kita membangun semua itu? Nah, saya ingin kita melihat firman di dalam Matius pasal yang ke-8. Matius pasalnya yang ke-8, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-13. Matius 8 ayat 5 sampai 13 saya bacakan bagi kita semua. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah satu prajurit itu, 'Pergilah,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang, ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Ini kisah yang kita Bapak Ibu sudah sering tahu. Kita sering baca. Saya pun beberapa kali khotbah dari ayat-ayat ini. Tetapi ada sesuatu yang berbeda yang Tuhan taruh di dalam hati saya mengenai ayat-ayat ini. Bagaimana kita melihat terjadi satu perubahan pada seorang hamba yang sakit lumpuh dan sangat menderita katanya, berubah menjadi sembuh. Kalau kita berpikir bersama-sama, bagaimana hamba ini sembuh? Menderita, tidak punya pengharapan, tidak punya masa depan, tapi heran mengalami sebuah kesembuhan. Kalau kita lihat kepada perwira Kapernaum ini sendiri, maka kita juga mikir, karena perwira ini bisa diam saja, tidak melakukan apa-apa. Tetapi apa sih yang membuat nasib itu berubah? Apa sih yang membuat masa depan itu berubah? Apa sih yang membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin terjadi? Nomor satu kita harus pelajari adalah sebuah prinsip yang disebut initiate change. Kita harus berinisiatif untuk berubah. Itu dulu. Sebelum perubahan apapun terjadi pada saudara, yang harus terjadi adalah engkau memiliki, Bapak Ibu, satu inisiatif untuk berubah. Kalau ada orang di pinggir jalan naik mobil lalu dia itu banyak kempes, kena batu atau kena paku, dan dia itu berminggir ke pinggir jalan di trotoar, kalau dia hanya duduk diam, percaya saya, sampai sebulan ya begitu. Betul tidak Bapak Ibu? Tapi kalau dia berinisiatif sesuatu, maka sesuatu itu akan terjadi. Seringkali dalam kehidupan kita, kita tidak sadar bahwa berdiam diri tidak akan menghasilkan apa-apa. Katakan amin. Kalau hanya berdiam diri, kita tidak akan menghasilkan apa-apa. Kalau yang namanya perwira Kapernaum berdiam diri,
tahu bahwa hambanya sakit dan dia berdiam diri, maka tidak akan terjadi apa-apa. Betul Bapak Ibu? Kalau dia diam saja, maka dia izinkan penyakit ini jalan terus. Dia izinkan yang namanya hambanya ini mengalami penderitaan terus. Ya sampai kapanpun begitu. Di dunia ini, kalau saudara lihat dan baca, banyak orang-orang yang dulunya lahir miskin, tidak punya apa-apa, kenapa bisa jadi hebat dalam hidup? Sebelum dia memiliki segala kekayaan itu, nomor satu yang dia harus miliki adalah inisiatif. Inisiatif untuk berubah. Dulu sebelum saya ke Amerika sekolah, waktu masih muda, semua itu tergantung apa yang diberikan orang tua dan diberikan servis yang diberikan pembantu. Mau makan tinggal bilang, "Do, makan." Mau sepatu tinggal bilang, "Do, sepatu." Kan begitu. Mau apa-apa diladenin semua. Sampai di Amerika, siapa mau ladenin? Dan saya satu kali waktu tertegun dan sampai hari ini saya ingat. Saya sedang belajar di meja belajar saya. Lalu sebuah jarum jahit saya, jarum jahit buat ini aja kancing gitu. Sebuah jarum saya untuk jahit itu jatuh di karpet di kamar tidur saya. Dari meja jatuh. Saya diemin aja jatuh. Nulis terus. Belajar terus. Lama-lama mikir. Lah itu kalau kena injek besok gimana? Atau besok lusa? Sakit justru. Lalu kemudian mikir. Siapa yang mesti ngangkatin itu? Itu kalau tak biarin jatuh di situ, akan di situ sampai saya lulus akan di situ. Nggak ada yang bersihin. Disitulah saya berinisiatif ambil jarum itu dan taruh kembali ke tempatnya. Inisiatif itu penting. Kalau saudara mau sesuatu berubah, mohon maaf, berinisiatiflah untuk berubah. Nah, keinginan yang berapi-api, kalau kita punya itu menjadi peluang membawa perubahan. Kadang-kadang ada orang punya inisiatif. Inisiatif itu hanya sebuah pemikiran. Punya pemikiran berubah, tapi tidak punya bensin. Tidak punya yang namanya itu bahan bakar. Tidak punya yang namanya api di dalam hati yang gak jalan. Itu akan sekedar menjadi angan-angan hidup. Ada orang bilang, saya memimpikan supaya besok-besok saya menjadi kaya. Saya besok-besok bisa punya ini, bisa beli ini, bisa ini. Kalau mimpi semua orang bisa. Yang harus dilakukan itu adalah apa? Bangun dari mimpi, ojo tidur terus. Bangun hidup ini, punya inisiatif, lalu apa saudara? Harus punya bahan bakar, yaitu semangat. Saking semangatnya perwira Kapernaum ini dia pergi cari Yesus. Dia nggak bilang gini, ya siapa tahu Yesus yang lewat rumahku. Nggak lewat-lewat Bapak Ibu. Dia pergi cari Yesus. Dia pergi cari. Itu semangat yang ada di dalam dirinya, inisiatif yang dia miliki itu mendorong dia pergi cari Yesus. Itu sebabnya kita perlu itu. Banyak hal tidak berubah dalam hidup saudara dan saya. Tolong jangan salahkan orang tua. Tolong jangan salahkan suami. Tolong jangan salahkan istri. Tolong jangan salahkan anak. Tolong jangan salahkan pemerintah. Tolong jangan salahkan situasi kondisi. Tolong jangan salahkan Tuhan. Tolong salahkan diri sendiri. Saya kok yang diem. Saya kok yang gak mau ngapa-ngapain. Itu sebabnya kita harus lakukan itu. Mengambil keputusan adalah sebuah langkah awal perubahan. Keputusan. Diambil keputusan. Udah punya semangat. Semangat itu membentuk satu keputusan untuk kita jalan dan cari Yesus. Itu yang dilakukan perwira Kapernaum ini. Sehingga di dalam hidupnya
dia lihat perubahan. Dari hamba yang sakit keras menjadi sembuh. Kalau saudara jadi perwira Kapernaum dan saudara lihat hamba yang sakit keras, lalu saudara diam saja, mau 3 tahun, mau 5 tahun, situasi tidak berubah. Yang kita sorot hari ini adalah perwira Kapernaum. Why? Karena dia yang membawa perubahan dalam semua ini. Dia yang berinisiatif. Dia yang punya hati menggebu-gebu. Dia yang ambil keputusan untuk datang mendekat pada Yesus. Sehingga terjadi mujizat itu dari Tuhan untuk hambanya. Saya membaca mengenai Bill Gates. Yang kaya raya karena Microsoft komputer. Bill Gates pernah 2 kali mengaku kesalahannya. Saya ini keliru dan salah di dalam merangkai komputer. Karena dia berkata untuk menghapus sesuatu di komputer itu harus Ctrl Alt Del. 3 knop yang harus dipencet. Dan orang kadang-kadang pencetnya harus 2 tangan. 2 tangan kiri, 1 tangan kanan. Agak susah begini, kadang-kadang kan begitu. Sedangkan Apple keluarkan hanya 1 knop, tuk, selesai, delete. Jadi dia mengaku bahwa saya ini di awal perancangannya sebenarnya kepingin 1 saja knop. Tapi insinyur saya, arsitek yang membangun, menolak apa yang saya mau. Dia bilang nanti orang gak sengaja kesentuh itu, hilang semua. Jadi harus pakai 3 jari supaya itu yakin betul-betul memang mau di-delete. Begitu. Jadi Bill Gates kan sebagai pemilik perusahaan. Tapi setelah berjalan sekian tahun, dia bilang kalau saya bisa rubah, saya mau rubah. Tapi saya sudah tidak bisa ubah sekarang. Karena konsekuensinya terlalu besar sekali. Jadi mau tidak mau, saya jalan dengan semua ini. Bapak Ibu, berubah itu tidak mudah ya. Seperti Bill Gates, berubah nggak mudah. Tapi banyak hal dalam hidup saudara dan saya masih bisa diubah. Dengan sedikit risiko. Bahkan mungkin tidak ada risiko apapun. Tapi yang dibutuhkan adalah sebuah inisiatif untuk kita mau berubah. Anak saudara tidak akan pernah jadi orang kalau saudara tidak punya inisiatif masukkan dia di sekolah. Saudara tidak punya inisiatif membuat dia mau belajar. Saudara tidak punya inisiatif untuk antar jemput. Dan semua itu membawa perubahan. Coba lihat dalam hidup saudara apa yang saudara tidak suka dan saudara ingin berubah. Itu harus dimulai dari saudara sendiri. Setelah itu Tuhan menyertai. Jadi mari saudara dalam hidup ini belajar untuk memikul tanggung jawab, belajar untuk berkata itu juga harus saya lakukan. Saya yang harus memulai. Tuhan nanti menyertai. Amin Bapak Ibu. Ini yang harus kita lakukan. Inisiatif untuk berubah. Kenapa ada orang gak bisa baca Alkitab sampai selesai dari Kejadian sampai Wahyu? Karena tidak punya inisiatif baca, titik. Kenapa ada orang tidak bisa berpuasa? Karena tidak punya inisiatif berpuasa. Tidak mau merubah. Lihat makanan, mau. Lihat makanan, mau. Jadi mari kita belajar dalam hidup kita. Jangan terus jadi manusia yang hanya nunggu Tuhan. Terserah Tuhan lah, nasib lah. Enggak. Banyak kali dalam hidup ini harus dimulai dari kita. Yesus masuk Kapernaum, dengar saya baik-baik. Yesus masuk Kapernaum tidak mencari perwira ini. Dan tidak ada rencana cari perwira ini. Dan tidak ada rencana menyembuhkan hamba perwira ini. Dengar saya baik-baik, tidak punya rencana.
Tapi ketika Yesus diperhadapkan dengan seseorang yang berapi-api, punya inisiatif, punya iman, Yesus lakukan sesuatu dan hambanya sembuh. Mungkin Tuhan itu tidak punya rencana yang sangat besar bagi saudara. Dalam hal ini, dalam hal itu, dan lain sebagainya. Tapi karena engkau membawa diri ke posisi itu, Yesus melirik. Dan Yesus berkata, wow, engkau sudah mati-matian seperti itu, aku berkati. Itu maksudnya. Tapi kalau kita duduk diam, Tuhan bilang kayaknya duduk diam pun oke kok, manis-manis aja. Lewat dia. Mari berubah dalam hidup kita ini. Berinisiatiflah untuk berubah, maka Tuhan akan memberkati perubahan yang saudara inginkan. Perwira Kapernaum berinisiatif supaya hambanya sembuh dan Yesus memberkati dan memberikan apa yang dia inginkan. Adakah sesuatu yang saudara ingin berubah dalam hidup? Berinisiatiflah. Bicarakan itu pada dia. Dan lakukan. Tunjukkan keseriusan kita. Ini orang serius banget nih sampai datang kepada Yesus. Makanya waktu dia bilang, Tuhan, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Langsung Yesus berkata, aku akan datang ke rumahmu. Hebat kan? Yesus masuk Kapernaum tidak ada rencana sama sekali ketemu dia ataupun pergi ke rumahnya. Tidak ada. Dan perubahan itu terjadi, mujizat itu terjadi Bapak Ibu. Dimulai dari perwira Kapernaum. Kalau saudara mau ada perubahan, mulailah dari diri Anda sendiri dahulu. Maka Tuhan akan turun tangan setelah melihat saudara lakukan sesuatu. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Nah yang kedua kita lihat bersama-sama. Bukan hanya initiate change, tapi finding best solution. Belajar untuk mencari solusi yang terbaik. Apa sih opsi-opsi yang terbaik? Apa sih solusi yang kira-kira yang terbaik? Kalau kita belajar dari perwira Kapernaum yang punya hamba yang sakit, ada beberapa opsi. Opsi yang pertama ke dukun supaya sembuh. Iya kan? Bagi orang pintar supaya sembuh. Bukan cari Yesus. Opsi yang kedua, diobati sendiri supaya nggak keluar banyak biaya. Dan mungkin dia sudah lakukan juga. Opsi yang ketiga paling gampang, kirim pulang ke desa. Nggak usah diurus, nggak lihat lagi, masalah selesai. Selesai bagi perwira Kapernaum. Opsi yang keempat, datang kepada Yesus. Dari semua opsi ini, dari semua solusi ini, pilihan-pilihan yang ada, dari semua jalan keluar yang ada, dia pilih yang terbaik, datang kepada Yesus. Kalau saudara ingin berubah, pilihan yang terbaik, membawa permohonan, keinginan saudara kepada Yesus. Karena kadang-kadang kita dibawa masuk dalam satu situasi yang sulit kita berubah. Yang sifatnya impossible. Tapi itu terjadi. Itu terjadi. Saya datang dari keluarga yang tidak muluk-muluk. Papa mama saya average, kelas menengah saja. Sekolah ke luar negeri gak pernah terpikirkan. Tapi satu kali waktu saya ada di Jerman dan saya pelayanan di sana, dan saya merasakan pelayanan saya kok gini-gini aja. Dan saya menyadari itu karena saya kurang ilmu, itu karena saya kurang pendidikan, itu karena saya kurang sekolah. Dari Jerman, saya tulis surat ke ayah saya. Papa, pelayananku seperti ini, biasa-biasa aja. Papa,
Aku mau sekolah ke Amerika, tolong urusin. Dimulai dari inisiatif. Lalu dicari sebuah solusi. Solusinya adalah harus libatkan Tuhan dan kerinduan untuk sekolah. Setelah saya 1 tahun lebih, saya pulang ke Indonesia. Papa saya bantu saya ngurus. Ada seorang teman bantu ngurus surat-surat, memberikan referensi dan lain sebagainya. Lalu saya berangkat dan saya sekolah. Kalau tidak saya menulis surat waktu saya ada di Jerman, percaya saya, kita nggak akan pernah ketemu dalam situasi kayak begini. Benar Bapak Ibu. Saya ingat benar-benar itu. Bagaimana saya menulis surat dan minta papa saya kirim saya ke Amerika. Dan akhirnya kesampaian. Finding best solution bicara belajar melihat peluang solusi yang terbaik. Dari semua jalan keluar yang ada, dipilih yang terbaik. Perwira Kapernaum memilih yang terbaik adalah bukan ke dukun, bukan diobati sendiri, bukan cari dari yang lain, bukan dipulangkan, tapi adalah datang kepada Yesus. Kalau kita diperhadapkan kepada satu masalah yang bersifat itu impossible, maka bawa itu kepada Tuhan. Yang sifatnya tidak mungkin, bawa itu pada Allah. Melibatkan Allah dalam proses perubahan itu adalah keharusan bagi kita. Itu bagian dari iman. Itu bagian dari kerohanian kita. Jangan saudara mengupayakan perubahan hidup hanya dengan kekuatan diri sendiri. Tuhan akan bilang itu kesombongan, kedagingan. Dan Tuhan tidak akan menyertai. Kalau saudara mau supaya apa yang kau ingin berubah itu terjadi, libatkan Allah. Itu yang saya lakukan. Saya berdoa terus supaya saya bisa ke Amerika dan sekolah. Dan akhirnya Tuhan menyertai. Tuhan menolong. Dan saya bisa berangkat. Mengucap syukur. Gak banyak duit. Saya hidup di Amerika gak kayak orang Indonesia yang lain. Setengah tahun pulang, Natal pulang, Paskah pulang, Summer pulang. Saya mah summer kerja. Natal kalau ada kerjaan tak kerjain Bapak Ibu. Liburan Natal 2 minggu itu. Libur musim panas kerja keringetan saya. Saya nggak seperti mahasiswa zaman sekarang yang sekolah ke luar negeri. Amerika, Indonesia kayak Surabaya, Sidoarjo. Pulangnya gampang. Saya pergi belajar. Saya pulang pada waktu lulus dan dapat gelar. Baru pulang. Coba pikir. Nggak pernah pulang saya. Saya pergi 1 koper, saya pulang 1 koper. Baju. Buku kirim semua lewat laut. 3 bulan baru sampai. Mari kita belajar dalam hidup ini, finding the best solution. Kita harus belajar keluar dari comfort zone. Enak mana? Perwira Kapernaum ini duduk-duduk di rumah aja, baca koran, main HP, nonton televisi. Atau keluar dan cari Yesus. Dan cari Yesus itu gak mudah karena Yesus itu dikerumuni banyak orang. Itu Yesus bukan jalan sendirian kayak saudara dan pasangan saudara jalan di mall. Yesus kalau keluar itu saudara, wow rombongannya besar. Karena diikuti oleh banyak orang. Menembus pagar orang-orang itu untuk bisa ketemu dan ngobrol dengan Yesus bukan sesuatu yang mudah. Dia harus keluar dari comfort zone. Zona nyaman. Untuk bisa ketemu Yesus. Kalau saudara mau sesuatu berubah, harus keluar dari zona nyaman. Buat saya itu dulu
Saya betul-betul keluar dari zona nyaman. Enak. Sudah enak pelayanan di Jerman. Enak banget. Udah oke. Tapi kalau berubah ke Amerika dan pergi sendiri, waduh, beda. Dulu saya ingat saya pergi ke Amerika. Zaman sekarang orang pergi Amerika diantar ya. Anak-anak zaman sekarang ya. Ya mau kemana ke Amerika? Siapa yang nganter? Papa mama dong. Gitu. Zaman dahulu pergi ke Amerika. Sama siapa? Sama Tuhan dong. Pergi sendiri. Bawa koper berangkat sendiri ke Amerika. Turun di Los Angeles. Mau minta temen jemput. Ada temen. Mau jemput. Udah sampai di airport Bapak Ibu. Mau nelpon temen, gak ngerti caranya nelpon. Ngisin-ngisini. Koinnya ada. Tiap kali dimasuk kok keluar lagi. Tiap kali dimasuk kok keluar lagi. Ini apa sih ini telepon ini? Diangkat tuk tak tuk keluar lagi. Akhirnya ada bule-bule lewat. Sir, how to make call. Dengan bahasa Inggris yang nggak terlalu baik. Saya dapat 10 sih bahasa Inggris di SMA. Tapi kan mestinya nggak cukup. Saya kira cukup, ternyata nggak cukup. Saya dapat rekomendasi dari Kedutaan Besar Amerika Serikat. Saya nggak pakai TOEFL, nggak pakai macam-macam. Saya pergi ke sana, dibuatin surat rekomendasi buat sekolah saya. Anak ini bahasa Inggrisnya bagus, bicaranya enak, begini, begitu. Ya namanya rekomendasi Bapak Ibu. Sampai sana bicara kita nggak ngerti ya. Ini dosen bilang apa, ini orang bilang apa. Jadi saya itu mau nelpon tuh susah Bapak Ibu. Sampai akhirnya ada orang ngajarin, telepon tuh begini loh caranya. Oh begitu. Karena diomongin dari operator itu nggak ngerti itu recording. Ternyata harus masuk area code-nya, 031-nya nggak dimasukkan. Lah saya mikirkan di Surabaya ngapain pakai 031? Lah di sana itu harus pakai 031, baru nomor telepon di rumah. Begitu. Lah 031-nya nggak dimasukkan, ya nggak jalan-jalan Bapak Ibu. Itu ceritanya. Nah kemudian dari Los Angeles saya itu mau pergi ke New York. Ada om saya di New York. Itu dari sisi kiri ke sisi kanan, ceritanya begitu Bapak Ibu. Wah terbangnya jauh sekali. Nah, saya terbang jauh di airport itu sendirian lagi. Jadi ditanya sama ini kan antrinya panjang orang bule-bule, saya pendek sendiri gitu kan. Antri ditanya begini, mau turun di mana di New York? Gitu. Saya bilang di airport lah, mau di mana? Digodain gitu. Ya turun di mana? Turun di airport. Ya, mau turun di mana sih yang benar nih? Ya di mana aja lah pokoknya. Oh, saudara tahu? Saya diturunkan di Newark, bukan di New York, di Newark. Di Newark itu naik taksi itu habis $150 Bapak Ibu. Jauh sekali karena itu di luar kota Bapak Ibu, kira-kira 1,5 jam. Begitu. Om saya jemput saya di sana. Kemudian saya dikasih tahu sama om saya sampai libur karena jemput saya begitu jauh pakai taksi. Dia bilang kenapa kamu turunnya di sini airportnya? Loh emangnya airportnya ada berapa? Ada 3. Kenapa nggak turun di kota? Mana gua tahu di Surabaya cuma 1. Mana saya tahu airport di sana ada 3. Begitu Bapak Ibu. Begitu naifnya saya. Kenapa? Karena pergi sendiri. Saya harus keluar dari comfort zone saya benar-benar. Dan kadang-kadang nabrak-nabrak dalam hidup. Menabrak kebodohan diri sendiri. Begitu. Udah ditanya mau turun di mana, coba bilang ada berapa airport, mana yang paling dekat. Nah, akan begitu, mana yang di kota. Saya nggak tahu. Dari Surabaya, airport cuma 1. Dibawa pergi ke kota, negara, airportnya 3. Ya gimana? Jadi mungkin itu yang petugasnya itu, yang bagian tiketing itu, jengkel sama saya, ditaruh jauh-jauh begitu. Lu rasain gua taruh jauh katanya gitu kira-kira. Harusnya taruhnya mungkin di JF Kennedy aja udah enak itu. Naik taksi paling sebentar aja udah sampai begitu. Tapi itulah hidup Bapak Ibu.
Kita harus belajar untuk mencari solusi yang terbaik. Itu penting. Supaya apa? Terjadi perubahan itu. Ingat, duduk diam, duduk manis, tidak lakukan apa-apa, Anda tidak dapat apa-apa. Orang yang menabur angin hanya dapat apa? Angin. Nggak akan dapat apa-apa. Yang ketiga kita lihat bersama-sama adalah action of faith. Satu tindakan iman untuk berjalan dan mencari Yesus dan percaya bahwa Yesus akan menerima dia dan mengabulkan akan permintaannya, itu pun sudah iman. Bahkan Yesus berkata, aku akan datang ke rumahmu dan menyembuhkannya. Disitulah dia beracara. Tuhan tidak usah datang ke rumahku. Mungkin dia merasa tidak layak menerima Yesus di rumahnya. Walaupun dia perwira, pasti rumahnya bagus. Tapi dia merasa tidak layak menerima Yesus yang begitu besar itu. Yang begitu terkenal, kesohor. Disitulah dia berkata, cukup Tuhan katakan satu patah, hambaku di rumah pasti sembuh. Oh, Yesus dengar itu, senangnya luar biasa. Yesus berkata bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Yang ada justru dari orang dari Kapernaum. Hebat Bapak Ibu. Kadang-kadang orang Kristen sakit, harus pendetanya yang datang. Kalau yang datang tim besuk, katanya masih belum tokcer katanya. Kalau yang datangnya mungkin majelis, usher, koordinator, belum. Pokoknya enggak Pak Hani sama Bu Agnes belum katanya. Jadi masih dianggap belum datang. Padahal sudah kirim delegasi-delegasi. Karena imannya berdasarkan pada manusia. Pantes enggak sembuh. Iman itu harus pada Allah, bukan manusianya. Setuju nggak Bapak Ibu? Ini loh yang kadang-kadang itu. Kalau perwira Kapernaum tambah hebat lagi. Nggak usah datang. Cukup ngomong aja. Satu kata. Pasti sembuh. Itu imannya. Makanya waktu dulu saya pernah doakan seseorang ibu dengan anaknya yang datang. Waktu saya siaran radio. Dan setelah saya siaran dia tungguin. Jadi saya jumpai dia dengan Ibu Agnes. Kenapa? Tinggi, besar, gemuk badannya. Ibu ini dengan anak nangis. Ini loh Pak Hani, Bu Agnes, anak saya kangen sama papanya. Loh ya temukanlah. Loh masalahnya papanya di Jepang. Oh udah berapa lama di Jepang? 7 tahun Pak. Oh lama ya. Iya Pak, anak saya kangen. Dulu ngomongnya mau kerja Pak. Tapi kemudian ya awal-awal kerja tapi kirim uang ke rumah Pak. Sekarang udah gak pernah kirim uang ke rumah. Dan dengar-dengar itu ada ketemu orang lagi di sana Pak. Ada bidadarinya Pak. Ya, ayo doa saya singkat sama Ibu Agnes. Tuhan Yesus, anak ini kangen sama papanya. Istrinya juga mau supaya bisa ketemu lagi sama suaminya. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus dengarlah doa kami. Tuhan Yesus tolong kirim malaikat Tuhan ke Jepang Tuhan. Dan berbisik di telinga suaminya, pulang, pulang, pulang. Supaya dia pulang Tuhan. Karena anak dan istrinya nungguin dia. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Minggu depan istrinya telepon. Pak Hani, saya loh tidak pernah ditelepon suami begini lama. Tiba-tiba suami telepon. Oh, terus bilang apa? Yaitu suami saya ini sudah 3 malam. Kalau mau tidur itu ada suara di telinganya. Pulang, pulang, pulang. Haleluya Bapak Ibu, puji Tuhan. Iya, iya ini. Jadi Tuhan itu maha kuasa. Jangan pikir kalau jauh dari saudara itu jauh dari Tuhan. Tuhan itu mana sih yang jauh? Buat saudara Amerika jauh? Iya jauh. Buat kita yang namanya London jauh? Jauh.
Buat kita yang namanya Skandinavia jauh, Rusia jauh. Buat Tuhan jauh itu? Enggak jauh. Imannya dia itu adalah iman yang mana menembus jarak. Tidak ada jarak. Batas jarak diputuskan. Karena Yesus sekali ucap, biar jaraknya 12.000 kilometer kek, mau di mana aja, sembuh dia. Itu makanya dihargai imannya. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau kita itu kan imannya kan harus datang, harus lihat, harus diuyel-uyel kepalanya, kan begitu. Baru sembuh kita pikir. Makanya mari belajar. Buat Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Jarak antara negara ke negara itu buat Tuhan itu kecil. Doa saudara membuat semuanya mungkin. Iman itu penting. Mari melangkah dengan iman. Amin Bapak Ibu. Melangkah dengan iman. Kalau perwira Kapernaum tidak punya iman, dia tidak akan melangkah keluar dan cari Yesus. Tidak akan. Lalu belajar percaya pada mujizat. Saudara masih percaya mujizat enggak sih? Jangan kita itu hidup di dunia yang modern lalu kita hilang percaya pada mujizat. Kita ini orang Kristen masih butuh banyak mujizat. Berbahagialah orang yang masih percaya bahwa Tuhan bisa bikin mujizat di akhir zaman ini. Walaupun teknologi semakin tinggi, semakin hebat. Jangan sampai hati saudara berubah lalu berkata mujizat tidak ada. Rugi. Kenapa? Allah tidak berubah dahulu, sekarang sampai selamanya. Dan kemajuan teknologi tidak mengubahkan Allah. Mohon maaf, itu tidak sentuh Allah sama sekali. Makanya harus tetap percaya mujizat. Perwira Kapernaum ini pangkatnya tinggi. Dia cukup berada. Hebat dia. Tapi dia tetap percaya mujizat. Mari dalam hidup ini tetap percaya mujizat. Rugi, sungguh rugi kalau saudara tidak mau percaya mujizat. Bahwa mujizat sampai hari ini masih ada. Itu adalah ya dan amin. Lalu belajar menerima solusi dari Allah. Disitulah dikatakan oleh Yesus, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Baca baik-baik. Tidak dikatakan begini loh. Tidak dikatakan begini. Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang aku inginkan. Yang Yesus inginkan. Enggak. Tapi dikatakan pulanglah dan jadilah seperti yang engkau percaya. Artinya Allah itu mau memberikan apa yang saudara inginkan dan saudara percaya engkau bisa dapatkan dari Tuhan. Jadilah seperti yang engkau percaya. Hebat ya. Berarti Tuhan menginginkan saudara dan saya itu boleh minta namanya mujizat. Tuhan mau. Tuhan mau kasih. Tapi kita harus jaga iman. Kita harus jaga rohani kita. Kita harus jaga pertumbuhan rohani kita dengan baik. Karena mujizat itu hubungannya selalu dengan iman dan kerohanian. Kalau lembek-lembek susah. Harus kuat dalam Tuhan, harus meningkat dalam Tuhan, harus punya iman yang baik. Itu yang akan melahirkan mujizat. Mari dalam hidup saudara kita jaga iman. Jaga rohani. Saya membaca mengenai Presiden Amerika Serikat bernama William McKinley. Waktu dia itu tertembak mati Bapak Ibu. Ditembak mati. Waktu dia terkapar dengan berlumuran darah. Presiden nih, mulutnya itu keluar ucapan, Bapa kami di surga. Doa Bapa kami dia doakan. Lagi kena tembak itu dia naikkan doa Bapa kami. Gak inget yang lain, ingetnya doa Bapa kami. Hebat ya Bapak Ibu. Itu. Pada detik-detik yang kayak begitu. Itu karena reaksi iman. Reaksi percaya. Reaksi kerohanian.
Sehingga waktu dia berlumuran darah yang seperti itu, yang keluar dari mulutnya doa Bapa kami. Hebat dia Bapak Ibu. Mari jaga hidup saudara, jaga iman, jaga rohani. Ingatlah baik-baik, persoalan saudara itu akan jadi selama-lamanya kalau Anda diam. Itu sama seperti rumah. Rumah kalau kotor, saudara diam, kotor terus. Pipa ledeng saudara bocor di rumah, saudara diamin, bocor terus. Harus berinisiatif untuk terjadi perubahan. Harus. Lalu mencari langkah solusi terbaik. Dan kemudian saudara harus punya iman. 3 prinsip ini pegang baik-baik dalam hidup. Ini prinsip yang didapatkan lewat doa. Saya renungkan itu dan Tuhan berikan. Sungguh-sungguh saya minta dari Tuhan dan ini yang Tuhan berikan. Dan saudara dapatkan itu tidak mudah. Kan harus datang pagi sampai di sini. Melawan arus dan segala kesulitan untuk mencapai gereja. Kalau sudah dapat, simpan baik-baik. Jalankan dalam hidup. Sehingga saudara engkau melihat perubahan terjadi. Engkau melihat jawaban terjadi. Engkau melihat mujizat terjadi. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Amin.